Ada panggilan dalam hati ada, tapi ada penolakan pasti ada. Jadi ragu gitu. Lah jadi ragu. Itulah manusia. Jadi pasti ada tuh, ada refusal yang namanya disebut refusal. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di Panduan Bisnis dengan NLP. Nah, kali ini kita mau bahas 5 jenjang kehidupan nih. Nah, sebelum simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Ya Coach, nih nggak usah sapa dulu ya Coach ya Coach. Biasa-biasa aja kan kita nyapanya Coach. Oke Coach, ini aku kemarin ada nemu postingan nih Coach. Ada 5 jenjang kehidupan. Nah, yang pertama Fase kehidupan ya? Fasenya. Nah, yang pertama tuh fase pemimpin lahir. Itu fase pemimpin itu dari lahir sampai 18 tahun. Yang kedua, fase penjelajah 18 sampai 36 tahun. Nah, fase builder itu 36 sampai 54 tahun. Fase mentor 54 sampai 72 tahun. Fase giver itu 72 dan 90 tahun. Nah, itu sebenarnya kalau dari pandangan Coach Arif itu benar, efektif, bagus, atau ada komentar yang lain di Coach? Kalau dalam NLP ada yang namanya hero journey. Jadi hero berarti kan pahlawan ya. Berarti diasumsikan bahwa setiap manusia adalah pahlawan. Jadi yang namanya pahlawan itu kan ada perjalanan tuh ya. Nah, jalannya pahlawan itu sebenarnya kalau kita lihat itu hampir mirip-mirip dengan kisah-kisah film-film kepahlawanan. Saya ambil contoh film kayak film Harry Potter. Patronum! Kayak film Lord of the Ring. Itu semua memakai konsep yang namanya hero journey. Hero journey. Dan pertanyaannya, apakah hero journey itu mirip dengan kehidupan kita? Mirip. 100%. Cuma bedanya kita nggak ada naga, kita nggak ada wizard gitu aja. Iya. Tapi setiap manusia ada proses-proses hero journey itu ada. Jadi hero journey itu tahap-tahapnya tuh ada berbagai tahap ya. Jadi tahap yang pertama adalah tahap kita pengen melakukan sesuatu dalam kehidupan. Yang kita sebut namanya call the adventure. Jadi katanya kayak misalkan contoh kita pengen kerja, kayak Karin misalkan dari zaman dulu dia lahir Karin di Solo kan? Iya. Lahir di Solo kemudian mengembara ke Jakarta. Itu kan berarti kan artinya ada panggilan untuk berpetualang. Namanya disebut call the adventure. Nah, ketika kita dalam perjalanan petualang sama kayak Adi, saya yakin juga sama semua orang, ketika kita bekerja dalam kehidupan kita atau dari kecil, kita kan ada tantangan-tantangan harus melakukan sesuatu yang kadang bisa jadi kita sendiri nggak mau ngelakuin, betul nggak? Nah, itu yang disebut namanya call the adventure. Yang kedua adalah refusal the call. Jadi artinya ini ada panggilan nih, tapi males gue. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin. Gue mau lakukan nggak sih? Kayak Adi deh waktu itu kan. Ketika dia mau kerja, dia mau jalan kehidupan, kan dia ragu pasti tuh. Masa sih gue harus jadi begini gitu kan. Sama juga kayak Karin. Masa sih gue harus masuk ke kampus ini gitu kan. Pasti juga ada tuh. Masa sih gue harus jadi trainer gitu kan. Atau gue masa sih harus. Jadi ada yang namanya kita penolakan. Ada panggilan dalam hati ada, tapi ada penolakan pasti ada. Jadi ragu gitu. Lah jadi ragu. Itulah manusia. Jadi pasti ada tuh, ada refusal yang namanya disebut refusal ya. Berikutnya itu setelah itu kita ketemu dengan orang yang disebut namanya meeting the mentor. Meeting the mentor artinya kita ketemu orang yang levelnya lebih tinggi, yang lebih tahu. Saya yakin Adi pasti pernah diskusi sama orang yang lebih tua. Betul nggak, Di? Tuh pasti kan. Karin juga pasti sama. Nanya diskusi. Nah, itu yang disebut namanya meeting the mentor. Nah, tinggal pertanyaannya, kita mau nggak setelah ketemu mentor, mau nggak untuk kita crossing the threshold? Kadang-kadang orang ketemu mentor, tetap kita nggak mau tembus batas, nggak mau. Yeah. Kayak ngerasa, kayaknya bukan ini deh gua. Ya kan sama kayak film, kalau paling gampang tuh kira film Lord of the Ring deh. Lord of the Ring kan dia disuruh balikin cincin tuh. Nah, ketika balikin cincin kan dia nggak mau. Dia sempat kan ragu-ragu. Aduh, kayaknya masih butuh kayaknya bukan gua deh kayak gitu. Nah, itu yang disebut namanya crossing the threshold. Jadi ketemu mentor kan, dikasih tahu udah kamu berangkat, tapi dia ragu, aduh bisa nggak gitu yang selalu. Nah, setelah itu, setelah kita tembus batas itu, berikutnya ketemu siapa? Kalau di dalam film-film ketemunya apa? Naga, yang udah alien, musuh-musuh gitu ya.
Harry Potter ketemu ular dan sebagainya. Kita juga ketemu ular kita loh. Tantangan. Maksudnya saingan yang lebih... Bukan, tantangan dalam pekerjaan. Kita ketemu monster kita. Adi saya yakin dia ketemu monster dalam kehidupan. Ingat ya, pengertian hero journey ini pengertiannya adalah apa? Hero journey di dalam satu bidang. Bidang apa? Pekerjaan. Satu bidang dalam arti apa? Kehidupan. Satu bidang dalam apa? Pernikahan. Jadi setiap orang ketemu monsternya masing-masing. Misalkan contoh saya gitu ya. Saya dalam kehidupan, saya ketemu monsternya apa? Monster saya dikata-katain karena mata, saya berantem dipukulin, dikeroyok dan sebagainya. Nah itu kan monster saya, betul ya? Ngadepin orang tua, jadi anak dipukulin orang tua, dimasukin dalam karung, itu kan artinya monster, betul dong? Ketika pernikahan terjadi berantem-berantem pertengahan rumah, bukan istri saya monster, bukan. Tapi artinya ada masalah. Problem itulah monsternya yang akhirnya belum tentu membuat kita, pilihannya kan cuma satu. Either pahlawannya menang, either pahlawannya mati kan? Iya. Atau pahlawannya kabur. Kan itu selalu. Kehidupan kan begitu. Nah itu disebut namanya hero journey. Nah setelah kita berhasil menang, kita lawan monsternya, kita berhasil menang, emang kita udah selesai? Belum. Ketemu siapa? Yang disebut namanya adalah shadow. Bayangan kita. Bayangan kita sendiri. Maksudnya gimana? Setiap kehidupan kita berantem sama diri kita sendiri. Oh, lebih menang ego kita gitu. Contoh, orang udah kaya, egonya apa munculnya? Sombong. Orang kaya, egonya lagi apa? Pengen punya istri lagi. Iya. Itu yang disebut namanya shadow. Begitu juga kehidupan. Shadow itu adalah egoisnya kita. Dalam pernikahan ada nggak? Ada. Dalam pekerjaan ada shadow kita. Kita ngerasa, gue nggak layak gini-gini. Itu shadow. Nah, shadownya kalau sudah berhasil dilawan, maka apa yang akan dilakukan? Barulah kita berhasil mengatasi tantangan. Dan barulah kita menjadi mentor. Oh, yang tadi fasenya ya. Kita menjadi mentor yang akan mementor orang lain. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Itu yang disebut namanya hero journey. Nah itu sampai saya membuat pelatihan khusus tuh, NLP Hero Journey. Kenapa? Karena setiap fase-fase kehidupan itu harus kita bisa tembus. Kita ngelawan monster kita melawan kitanya sendiri yang jadi monster kan. Kita juga ngadepin monster dalam kehidupan. Itu kehidupan manusia pasti problemnya itu. Kita ketemu dengan problem, kita ngerasa ini nggak cocok, pekerjaan dan sebagainya. Itu kehidupan yang kita harus lewati semuanya, siklusnya itu. Itu yang disebut namanya fase kehidupan dalam konteks NLP. Oke, Coach. Kalau mau ikut pelatihan yang NLP Hero Journey kan ada kan ya, Coach? Iya, ada pelatihannya NLP Hero Journey itu ada di pastiprestasi.com. Nanti di sana bisa ngikut pelatihan di sana. Tapi kalau mau ikut pelatihan NLP secara keseluruhan, karena setiap kehidupan pasti siklusnya akan ngikutin gitu tuh, Karin tuh. Iya. Nah, makanya kenapa kita punya kelas namanya Licensed Business Practitioner of NLP langsung dari Dr. Richard Bandler untuk kita bisa menembus batas, bisa mengikuti proses itu dengan baik siklusnya tersebut sampai kita akhirnya menjadi mentor. Makanya kenapa seseorang mentor itu adalah mentor yang ideal adalah orang yang sudah melewati proses, ngelewatin problem itu ya. Kalau misalkan contoh, saya mau jadi mentor tentang pernikahan, saya sudah terbukti belum proven. Saya sudah melewati semua siklus itu. Fasenya, kalau saya belum melewatin fase itu, berarti kan cuma ngomong kosong ya. Iya. Begitu juga fase berkaitan dengan bisnis, selling dan marketing, itu adalah fase yang memang sudah saya lewatin ketika menjadi entrepreneur. Nah, makanya itu yang akan kami sharingkan di kelas Licensed Business Practitioner. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Itu aja, Karin? Yep. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucap banyak terima kasih. Sukses buat dan sampai jumpa. Bye-bye.